Selamat datang saya ucapkan kepada yang terhormat para narasumber, orator, dan tamu undangan Mimbar Demokrasi dengan tajuk Tolak Pilkada melalui DPRD, serta seluruh peserta dari berbagai lapisan masyarakat yang telah hadir di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Saya Nilam Firmandayu selaku pemandu acara akan membacakan susunan acara pada acara Mimbar Demokrasi hari ini. Pertama, pembukaan dan pengantar. Kedua, menyanyikan lagu Darah Juang. Ketiga, orasi Mimbar Demokrasi. Keempat, pernyataan sikap. Dan terakhir, penutup serta lain-lain. Baik, dipersilakan kepada perwakilan mahasiswa Komunitas Constitutional Law Society Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada untuk menyampaikan pengantar orasi. Kepada petugas, kami persilakan. Tes. Hidup mahasiswa, hidup rakyat yang melawan. Pertama-tama izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Satrio Yudhoyono. Ya, Bapak Ibu tidak salah dengar, nama saya Satrio Yudhoyono. Tapi mohon jangan salah paham Bapak Ibu, Yudhoyono yang ini jelas tegas menolak wacana pilkada melalui DPRD. Beda halnya dengan Yudhoyono yang ada di sana yang mendukung pilkada melalui DPRD dan punya sikap yang inkonsisten. Berdirinya saya di sini mewakili Constitutional Law Society atau CLS FHUGM, sebuah komunitas keilmuan hukum tata negara. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada pihak penyelenggara karena saya sebagai mahasiswa telah diberi kesempatan untuk menyampaikan pembukaan dan pengantar pada acara Mimbar Demokrasi sore hari ini. Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, pilkada melalui DPRD bukanlah wacana kosong. Terdapat 6 partai politik di parlemen yang telah menyatakan posisinya dengan mendukung pilkada secara tidak langsung melalui DPRD. Keenam partai tersebut jelas mendominasi kursi parlemen. Karenanya, terdapat peluang legislasi yang nyata untuk mengubah pilkada menjadi tidak langsung, sehingga menempatkan demokrasi dalam ancaman yang serius. Sebelum kita berbincang jauh soal demokrasi, mari kita berbincang dalam tataran konstitusionalitas. MK melalui putusan nomor 55 tahun 2019 dan putusan nomor 85 tahun 2022, bahkan yang baru terbit tahun kemarin, putusan 110 tahun 2025 telah menegaskan bahwa tidak adanya perbedaan antara rezim pemilu dengan pilkada. Artinya, asas langsung sebagaimana asas dalam pemilu juga berlaku juga dalam penyelenggaraan pilkada. Ini merefleksikan apa kawan-kawan sekalian? Ini merefleksikan bahwa elit politik kita telah melakukan pembangkangan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Mereka mengklaim bahwa langkah untuk menjadikan pilkada melalui DPRD adalah sah secara konstitusional. Bagi saya itu adalah kesesatan konstitusional kawan-kawan sekalian. Selain sesat dalam memahami konstitusi, para elit politik juga sesat dalam mendiagnosis akar masalah kepemiluan. Mereka berdalih, pilkada secara langsung menyisakan praktik money politics. Padahal teman-teman di sini semua tahu siapa sesungguhnya pelaku utama, penyebab utama money politics itu. Ialah elit politik itu sendiri kawan-kawan sekalian. Lantas, mengapa rakyat yang dirampas hak politiknya? Mengapa rakyat yang menerima konsekuensi untuk tidak diberikan hak suara kawan-kawan sekalian? Sekarang rakyat punya apa? Alamnya sudah dirampas, lahannya sudah dirampas, sektor pendidikan sudah tidak jadi prioritas, sektor kesehatan sudah tidak jadi prioritas. Sekarang apa yang dipunya rakyat selain hak suara kawan-kawan sekalian? Apa mereka masih tega untuk merampas hak yang kita punya satu-satunya, yaitu hak suara? Jadi poinnya adalah pembenahan harusnya disasarkan pada perilaku elit politik, bukan pada rakyat. Sepakat kawan-kawan sekalian? Apabila kita berbincang soal demokrasi, demokrasi adalah soal akuntabilitas. Demokrasi niscaya semu bila proses elektoral dilangsungkan di ruang sempit dan tertutup. Demokrasi niscaya palsu bila proses elektoral
tanpa melibatkan keterlibatan signifikan dari rakyat. Ketika elit politik menjadi penentu siapa yang hendak menjadi kepala daerah di DPRD, rakyat akan kehilangan status konstituennya. Alih-alih bertanggung jawab kepada rakyat, para kepala daerah akan bertanggung jawab kepada elit politik di DPRD. Mereka tak lebih dari sekadar pelayan kacung elit politik di DPRD. Teman-teman sekalian, kita harus menjamin pengejawantahan atau pengimplementasian dari kedaulatan rakyat. Jangan sampai oligarkisasi elektoral semacam ini bisa terjadi di Indonesia. Kita harus menjamin bahwasanya pengejawantahan demokrasi tetap berada pada koridor yang benar. Untuk itu, kami Constitutional Law Society mendesak, kami menyatakan sikap bahwasanya pilkada melalui DPRD merupakan bentuk siasat sesat oligarki, teman-teman sekalian. Kiranya itu hanya sebagian argumen mengapa kita harus menolak wacana pilkada melalui DPRD. Melalui mimbar demokrasi ini, para guru saya akan menyatakan sikapnya, akan menyampaikan pendapatnya, akan memperlihatkan betapa kelirunya jalan pikir elit politik kita hari ini, kawan-kawan sekalian. Kiranya itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa, hidup rakyat yang melawan. Baik, terima kasih kepada petugas yang telah menyampaikan pengantar orasinya. Acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu Darah Juang. Dimohon kepada para hadirin untuk dapat berdiri.
Terima kasih. Kepada para hadirin dipersilakan duduk kembali. Baik, memasuki agenda inti, yakni orasi mimbar demokrasi yang akan disampaikan oleh para narasumber atau orator. Langsung saja kita saksikan dan semarakan perjuangan demokrasi. Untuk itu kami persilahkan kepada yang pertama, Profesor Mas Uceng, untuk dapat mengawali orasi mimbar demokrasi pada hari ini, dan juga kami dari panitia sekaligus dari seluruh lapisan masyarakat mengucapkan selamat atas pengukuhannya pada hari ini. Dipersilakan. Baik. Kalau orasi saya double orasi hari ini. Ada orasi juga. Saya izin duduk ya. Saya izin duduk aja, teman-teman sekalian. Saya kira perbincangan kita soal pilkada itu langsung atau tidak, setidaknya ada yang harus diluruskan perbincangan itu. Perbincangan itu sebenarnya begini. Yang pertama soal konstitusionalitasnya dulu, sejarah konstitusinya, karena pembahasan dulu itu terjadi di kitaran pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Dasar, soal mengapa dipilih kata ada frasa kata dipilih secara demokratis. Kalau teman-teman buka memori Vantulichtingnya atau buka risalah pembahasannya, sebenarnya tidak melulu soal apakah dipilih di DPRD ataukah dipilih secara langsung. Karena yang terjadi perdebatannya itu adalah keinginan anggota MPR untuk membuka kemungkinan model-model pemilihan lain. Karena dibayangkan, karena pasal 18 itu waktu itu dibahasnya soal Indonesia ini sangat beragam, karenanya untuk memilih kepala daerahnya itu harus dibuka kemungkinan pengisiannya dengan cara berbeda. Ya, bahwa ada yang mengatakan perdebatan langsung atau DPRD itu adalah bagian dari dinamika saja. Tapi perdebatan dasarnya itu adalah menyiapkan kemungkinan dipilihnya secara lebih asimetris kalau istilahnya. Jadi bisa dipilih secara asimetris. Itu asal muasalnya. Nah, tetapi begitu pembahasan Pilpres dipilih secara langsung, maka ada semacam kesepakatan, ada semacam gairah yang sama untuk menggeser itu menjadi pemilihan langsung. Dan itu sebabnya kalau Anda buka pembahasan Undang-Undang 32 tahun 2004, praktis ide untuk membawa ke DPRD-nya itu sudah terkubur. Nggak banyak lagi perdebatannya, karena keinginannya memang sudah langsung. Ada keinginan untuk menyamakan Pilpres langsung dengan pemilihan kepala daerah langsung. Ya, ada keinginan untuk menyamakan. Jadi salah satu catatan terbesar di Undang-Undang 32 2004 waktu itu adalah kita mau mensimetriskan semua proses pemilihan jabatan negara. Jadi presiden dipilih langsung, lalu kemudian anggota DPRD-nya juga dipilih langsung, DPR dan DPRD dipilih langsung, maka kepala daerahnya juga dipilih langsung. Itu perdebatan yang banyak. Artinya saya mau bilang yang pertama bahwa pemilihan kepala daerah itu harusnya langsung. Karena logika itu tadi, logika semangat zamannya itu mengatakan memang langsung. Yang kedua, kalau kita tarik ya ke dalam model sistem presidensil itu biasanya memang memiliki pola di mana kepala daerahnya dan legislatif daerahnya itu harus dipilih. Ya, itu sebabnya kalau Anda baca risetnya Saiful Mujani, saya lupa angka pastinya ya, tapi lebih dari 60% negara dengan sistem presidensil itu menggunakan pemilihan langsung. Saya lupa angka pastinya, Anda bisa buka risetnya Saiful Mujani. Saya lupa angka pastinya, 59 atau 60, saya lupa ya pastinya, tapi Anda bisa buka. Nah, selebihnya sebenarnya juga melibatkan, walaupun ada proses-proses yang sedikit berbeda.
Artinya apa? Mayoritas sebenarnya memang dipilih secara langsung. Menjadi menarik tiba-tiba ide itu menjadi dipilih DPRD. Yang ketiga, kalau kita lihat semangat konstituennya, risetnya Saiful Mujani dan risetnya Denny JA itu multi years, ditanyakan kepada masyarakat, mereka menghendaki dipilih langsung atau dipilih di DPRD. Itu di risetnya Saiful Mujani, seingat saya, itu hampir 80-90% menghendaki dipilih langsung. Sedangkan di risetnya Denny JA itu 70-80%. Anda buka sendiri survei-survei itu. Tapi itu artinya absolut mayoritas rakyat Indonesia menghendaki pemilihan langsung. Nah, itu sebabnya kita menjadi aneh ketika para tokoh partai politik mengatakan ini harus dipilih oleh DPRD. Maka partai politik ini sebenarnya sedang mewakili siapa? Itu pertanyaan paling menariknya. Karena partai politik itu kan harusnya penyalur dari keinginan publik, penyalur dari keinginan rakyat. Maka kalau partai politiknya bicara tentang itu dipilih di DPRD, menjadi aneh. Berarti dia mewakili siapa? Karena rakyatnya 70, 80 atau hampir mendekati 90%, semua berbicara bahwa itu dipilih, harusnya dipilih secara langsung. Yang keempat, teman-teman sekalian, sepemahaman saya, Mbak Titi dan kawan-kawan lain yang betul-betul terjun di wilayah kepemiluan, tolong sampaikan kepada saya, sehingga saya belum ada riset yang memadai yang mengatakan bahwa pilkada itulah penyebab dari terjadinya korupsi di daerah. Nggak ada. Bahwa ada 1-2 kepala daerah yang ditangkap, lalu dia mengatakan dia mengembalikan uang hasil hasil sogokan, dia ngeluarin duit banyak ketika pilkada, itu benar. Tetapi kan ini menggunakan logika yang aneh. Kalau kita bicarakan kira-kira Jaka Sembung bawa gojek, Jaka Sembung naik gojek, ya kan? Nggak nyambung. Kenapa? Karena kalau kita tahu pengeluaran kandidat itu menyogok pemilih, itu kan memang dari dulu nggak boleh. Artinya begini, kalau dia mengaku pengeluarannya besar karena nyogok, itu artinya dia yang tolol memang. Dia yang bodoh. Kenapa dipakai untuk nyogok? Karena itu barang haram. Itu tidak berarti karena dia pakai nyogok harganya banyak, berarti pilkadanya yang jelek. Kan itu artinya perilaku kontestan yang buruk. Harusnya kita berbicara untuk memperbaiki kualitas kontestannya. Kita berbicara soal memperbaiki tata kelola kepemiluannya. Kita berbicara untuk mengawasi bagaimana mereka menggunakan uangnya di jalur yang benar. Bagaimana negara melakukan pembatasan penggunaan dana. Bagaimana negara melakukan pembatasan penggunaan dana kampanye. Bagaimana negara mengatur bagaimana pengeluaran partai, termasuk soal penyelenggaraan kampanye pemilihan. Kan yang begitu-begitu harusnya yang dipikirkan. Ini ada semacam logika melompat bahwa karena kepala daerah keluar duit banyak di pemilu, maka pilkadanya yang brengsek. Kan enggak. Harus kita ingat, kepala daerahnya yang brengsek. Karena dia mau ngasih duit. Itulah. Jadi itu yang saya mengatakan ya, riset-riset atau logika absurd yang harus ditata ulang. Tidak ada orang yang berbincang bahwa pemilihan kepala daerah oleh DPRD itu menyalahi undang-undang dasar atau tidak. Tidak ada. Undang-undang dasar memang masih bisa memungkinkan itu. Tapi kalau kita bicara soal derajat demokrasi, ini berbahaya. Ada risetnya Mas Rimawan Pradiptyo, kira-kira tahun 2014 seingat saya, itu menjelaskan bahwa pemilihan kepala daerah oleh DPRD atau bukan oleh langsung oleh DPRD itu sama berbahayanya dengan pemilihan kepala daerah langsung. Bahkan di titik tertentu pemilihan kepala daerah oleh DPRD itu lebih berbahaya. Kenapa?
Karena kontrol publik hampir dipastikan menjadi hilang. Kan tidak ada relasi antara pemilih dengan yang dipilih. Putus tuh relasinya. Itu diputus oleh siapa? Oleh partai politik. Partai politiklah yang akan menentukan. Anda bisa bayangkan kalau kepala daerah, seorang kandidat kepala daerah bisa membeli partai politiknya, dengan seketika partai politik itu kehilangan panggilan moralnya untuk bisa melakukan pengawasan dengan baik. Anda bisa bayangkan 5 tahun itu akan menjadi seperti main-mainan saja. Dan siapa yang menjadi kepala daerah itu seperti arisan di antara mereka. Tinggal arisan saja. Hari ini siapa yang naik arisannya, besok siapa yang harus membayar iurannya. Kan begitu saja. Nah, atas 5 hal itu, saya selalu bilang bahwa nyaris tidak ada logika yang memadai untuk mengatakan pilkada DPRD itu lebih baik dari pilkada dari pemilu langsung. Nyaris tidak ada. Nah, artinya mari kita memperdebatkannya di publik. Mari kita mendiskusikannya. Ya, kalau DPR lalu kemudian pemerintah sudah punya isi kepala, kalau gitu buka kesempatan untuk perdebatan. Naikkan yang namanya meaningful participation. Yang saya khawatirkan adalah meaningfulnya dibunuh, tiba-tiba undang-undangnya didorong secepat mungkin, jadi lalu kita semua dikatakan silahkan ke MK untuk melakukan protes. Itu yang saya khawatirkan. Terakhir saya mau bilang, saya agak curiga sebenarnya ide ini. Ide ini adalah ketidakinginan partai untuk menghadapi tantangan besar. Teman-teman ingat ya, ada satu putusan MK yang itu di hadapan partai sedikit agak menakutkan. Yaitu apa? Pemisahan antara pilkada pemilu lokal dan pemilu nasional. Ada banyak sekali literatur yang bercerita soal betapa baiknya menggunakan pemilu yang kayak pemilu sela itu. Pemilu bermodel sela. Jadi nasional dulu, lalu kemudian lokal 2,5 tahun kemudian. Apa yang paling menakutkan bagi partai? Karena kemudian akan ada yang namanya judgment day. Akan ada yang namanya hari penghakiman. Jadi kalau di nasional dia menang, lalu kemudian dia tidak serius mengurus negara, hati-hati, 2,5 tahun kemudian itu menjadi hari penghakiman buat dia. Serta merta dengan mudah dia akan dihakimi dan dia akan kehilangan dukungan. Itu menakutkan buat partai politik. Itu sebabnya jangan-jangan, lagi-lagi jangan-jangan, ya, kenapa kemudian buru-buru dikeluarkan DPRD supaya menghilangkan relevansi adanya pemilu lokal dan pemilu nasional. Jadi begitu pemilu DPRD dia keluarkan, dipilih di DPRD, ya nggak penting lagi untuk adanya pemilu lokal dan pemilu nasional, memisahkan pemilu lokal dan pemilu nasional. Jangan-jangan dengan ide itu, dengan mudah model pemilihan akan kembali ke 5 atau 6 kotak seperti yang terjadi selama ini. Teman-teman sekalian, terima kasih untuk berpanjang. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa mari kita memperdebatkan secara publik, jangan sampai ditutup hanya dengan alasan pemerintah dan DPR sudah punya konklusinya duluan, analisanya belakangan. Itu berbahaya. Konklusi mendahului analisa itu adalah kejadian-kejadian yang berbahaya bagi struktur ketatanegaraan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Prof. Mas Uceng atas orasi dan juga ilmu materi yang telah disampaikan. Selanjutnya kami persilakan kepada Profesor Susi Dwi Haryajanti untuk memberikan materi ataupun orasi terkait tolak pilkada melalui DPRD. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat, salam akal waras untuk kita semua. Ada paling tidak, menurut saya ada dua hal
mengapa kita harus menolak pilkada melalui DPR. Satu, alasan yang pertama adalah kita buka bab 1 Undang-Undang Dasar 1945. Di dalamnya ada prinsip republik. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Republik itu artinya menyerahkan urusan-urusan negara, penyelenggaraan negara itu kepada publik. Oleh karena itu, bab 1 itu merupakan the founding chapter. Dia merupakan bab penentu untuk menentukan bagaimana cara negara ini dikelola yang diatur di dalam bab-bab selanjutnya. Jadi berdasarkan prinsip republik, maka penyelenggaraan negara termasuk di dalamnya penyelenggaraan pemerintahan daerah harus semaksimal mungkin mengikutsertakan publik. Bukan dilakukan oleh segelintir orang saja. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, pemilihan kepala daerah berarti kita bicara tentang pengisian jabatan. Ada 2 jenis pengisian jabatan. Satu jabatan, pengisian jabatan yang bersifat autokratis, dan satu lagi pengisian jabatan yang bersifat demokratis. Pengisian jabatan yang bersifat autokratis itu contohnya ada beberapa, misalnya turun-temurun, kemudian kudeta, kemudian pengisian oleh sekelompok kecil di mana calonnya itu berasal dari lingkungan yang sama juga. Itu adalah pengisian jabatan yang autokratis. Sementara pengisian jabatan yang demokratis itu adalah cara pengisian jabatan melalui pemilihan umum. Oleh karena itu, ketika pengisian jabatan kepala daerah diserahkan kepada DPRD, berarti kita membiarkan pengisian jabatan itu beralih atau shifting dari yang semula bersifat demokratis menjadi kemudian bersifat autokratis. Dan ini yang bertentangan, saya tadi katakan, bertentangan dengan prinsip republik, di mana semaksimal mungkin publik itu diikutsertakan di dalam penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kenapa daerah menjadi penting? Jangan lupa bahwa otonomi itu adalah subsistem dari ketatanegaraan di Indonesia. Alasan yang ketiga, kenapa harus ditolak? Tadi masih berkaitan dengan yang kedua, saya katakan bahwa terjadi shifting kalau dilakukan di DPRD, kita menghendaki alasan atau pengisian jabatan yang lebih demokratis. Tadi Mas Uceng mengatakan ada kemungkinan dengan DPRD itu bisa saja dikatakan demokratis, tapi kita menginginkan yang lebih demokratis. Dan yang lebih demokratis itu bukanlah berasal dari shifting tadi, yaitu ke pengisian yang autokratis itu. Yang ketiga, ini dikaitkan dengan politik otonomi daerah. Saya menduga bahwa politik otonomi daerah paling tidak selama 10 tahun terakhir, dan ini dilanjutkan dengan pemerintahan yang sekarang, yaitu terjadinya sentralisasi. Jadi politik otonomi itu sangat sentralistik. Sentralistiknya kita melihat di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang diutamakan di situ penyelenggaraan otonomi daerah itu berangkat dari pasal 4 ayat 1, yaitu presiden. Jadi presiden itu menjalankan menurut Undang-Undang Dasar ini. Padahal kalau kita bicara otonomi, tidak semata-mata merupakan dari cabang kekuasaan eksekutif, ruang lingkup eksekutif, tetapi lebih dari itu, yaitu apa? Prinsip republik, prinsip demokrasi. Jadi bukan hanya sekedar bahwa ini adalah urusan pemerintahan, tetapi lebih dari itu. Jadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sudah tendensinya ke arah sentralisme. Belum lagi sentralisasi itu dilakukan melalui berbagai undang-undang sektoral. Undang-undang Ciptaker kita masih mulai. Belum lagi undang-undang sektoral yang lainnya. Dan sekarang gejala atau ke arah sentralisasi itu akan makin kentara, yaitu melalui pengisian jabatan kepala daerah. Kalau semua itu terjadi, sentralisasi terjadi,
maka fungsi otonomi itu menjadi tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Ada beberapa fungsi otonomi. Yang penting itu adalah fungsi demokrasi. Kemudian yang kedua, ada fungsi keberagaman. Kemudian ada lagi fungsi-fungsi pelayanan publik. Kita bisa bayangkan kalau kepala daerah diisi oleh orang-orang yang dikehendaki oleh presiden, maka kita bisa bayangkan yang terjadi adalah keseragaman, bukan keberagaman. Dan ini lagi-lagi bertentangan dengan politik otonomi daerah yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945, di mana juga di dalamnya prinsip utamanya adalah otonomi seluas-luasnya. Oleh karena itu, jangan kita biarkan kehendak dari para partai politik ini untuk mengatur negeri ini. Saya sekali mengatakan bahwa kedaulatan itu adalah di tangan rakyat. Kedaulatan itu adalah di tangan kita semua, bukan di tangan para politisi, bukan di tangan partai politik. Oleh karena itu, gagasan ataupun juga ide mengenai pengisian jabatan kepala daerah oleh DPRD itu harus ditolak. Karena apa? Karena itu akan merenggut kedaulatan yang sudah kita miliki, yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Prof. Susi. Selanjutnya saya persilakan kepada Mas Yance untuk menyampaikan orasinya sekaligus untuk memperkenalkan para tamu undangan pada hari ini. Terima kasih, Mas Yance. Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Selamat sore teman-teman semua. Terima kasih sudah berkumpul kita pada sore hari ini dalam acara Mimbar Demokrasi, tolak pilkada melalui DPRD. Judulnya tolak pilkada melalui DPRD. Sebenarnya bukan DPRD yang memilih, hanya melalui saja. Itu yang akan terjadi kalau model pemilihan kepala daerah yang sekarang ini dilaksanakan secara langsung akan diberikan kepada DPRD. Pasti bukan DPRD yang akan milih. Kita lihat di dalam pencalonan kepala daerah misalkan, calon kepala daerah itu bukan anggota DPRD yang akan menentukan siapa akan dicalonkan jadi bupati, jadi calon gubernur, tapi adalah ketua partai. Semuanya dilanjutkan restu dari ketua partai. Kalau sekarang di DPR ada 8 partai, jadi nanti akan ditentukan seluruh kepala daerah, bupati, wali kota, gubernur oleh 8 orang itu. Arisan 8 orang itu yang akan menentukan siapa nanti akan jadi kepala daerah. Jadi ini sebenarnya satu yang disebut dengan mens rea. Ini adalah niat jahat. Telanjang sekali niat jahat itu dipertontonkan kepada publik untuk bagaimana mengontrol semua kekuasaan pemerintahan itu di tangan 8 orang, atau bisa jadi di tangan 1 orang. Karena beberapa ketua partai itu adalah juga bawahannya presiden. Ada banyak ketua partai politik di kita itu adalah juga menteri. Kalau presidennya udah bilang di provinsi ini saya ingin si A jadi gubernur, otomatis semua menteri yang ada ketua partai tidak akan bisa menolak itu, atau jabatan menterinya yang akan dipertaruhkan. Jadi ini adalah niat jahat untuk mensentralisasi model pemilihan kepala daerah itu. Apakah kemudian pertanyaannya sering muncul, apakah pemilihan kepala daerah yang sekarang dilaksanakan secara langsung itu sudah baik? Tentu kita juga melihat banyak sekali catatannya. Jadi yang langkah yang perlu dilakukan justru memperbaiki, bukan menggantinya,
memperbaiki berbagai macam bolong sistem yang ada pada saat hari ini untuk menjadi lebih baik. Nah, itu kira-kira dari saya tadi. Saya sekaligus hendak memperkenalkan dan selanjutnya juga nanti memandu dan memperkenalkan setiap narasumber atau orator pada sore hari ini. Tadi pertama sudah oleh Profesor Zainal Arifin Mokhtar, lalu oleh Profesor Susi Dwi Haryanti dari Universitas Pajajaran. Jadi teman-teman semua, sore hari ini berkumpul banyak dosen dari berbagai kampus. Ada Profesor Susi Dwi Haryanti dari Pajajaran, ada Profesor Denny Indrayana juga, ada Profesor Iwan Satriawan, Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, ada Profesor Muhammad Ali Syafaat dari Universitas Brawijaya, ada Mas Idul Risan dari Universitas Islam Indonesia, ada Mas Castro, Herdiansyah Hamzah, Fidel Castro ya. Dari Universitas Mula Warman ada Mbak Fitri Susanti dari Jentera School of Law, Mbak Dia Al-Udun dari Universitas Brawijaya, ada Mbak Titi Anggraini, kasih tepuk tangan dulu dong untuk dari Universitas Indonesia. Ada juga Mbak Haurinisa Nur Agustiati, mantan Perludem ya, yang banyak mengajukan judicial review, termasuk juga terkait dengan pemisahan pemilu nasional dan pemilu daerah. Ada Alvino dari Dema, kasih tepuk tangan. Itu juga ada Mas Herlambang Perdana Wiradraman dan Mas Riko Andi Wibowo, Mas Andi Omara, Departemen, Profesor Andi Omara, Departemen Hukum Tata Negara, Kepala Departemen ya. Ada Mas Heru Widodo juga, sini praktisi konstitusi. Dan acara ini kita selenggarakan oleh banyak lembaga, termasuk Departemen Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum UGM, ada Pandeka, ada Aslesi, Asosiasi Studi Sosiolegal Indonesia, ada PUKAT, ada KIKA, ada SPK, Kerja Kampus, ada KALS, Constitution and Administrative Law Society, ada LSJ, Law and Social Justice, ada DEMA, Fakultas Hukum UGM, dan juga Constitutional Law Society. Dan juga nanti akan ada Ferry Amsari dan juga Charles Simabura dari Universitas Andalas, dan ada Mbak, mana mereka lagi makan ya? Iya lagi makan. Ferry kan selalu makan. Oh. Dan juga ada Mbak Nabila Rizfa Izati dari Fakultas Hukum UGM. Terima kasih. Saya kembalikan ke, atau saya panggil, saya pandu aja ya. Saya pandu aja. Tadi kita ingin supaya selang-seling laki-laki, perempuan, laki-laki, perempuan. Berikutnya kita minta kepada Mbak Titi Anggraini. Ini harus lihat kontekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat buat kita semua. Saya ingin melanjutkan apa yang sudah dibahas dengan baik oleh Profesor baru kita, fresh from the oven, luar biasa tadi, dan juga Prof. Uceng dan Prof. Susi ya. Saya ingin melihat seolah-olah perdebatan pilkada langsung tidak langsung itu cuma perdebatan di tahun 2004 dengan Undang-Undang 32 2004. Tapi kita lupa aspek historis, alias kita dibawa untuk berpikir oleh para elit ahistoris. Pilkada langsung itu sudah jadi cita-cita Republik bahkan sejak di awal Republik berdiri, yang kemudian formulasi formalnya ada di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 57.
Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 57 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah, ada dua hal yang sebenarnya yang hari ini sedang hangat dibicarakan, yang ditolak oleh para elit politik kita. Pertama, soal pilkada langsung. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 57 mengatakan bahwa pada saat itu pilkada atau kepala daerah haruslah dipilih langsung oleh rakyat, karena kepala daerah itu harus dekat dengan rakyatnya. Tapi pada waktu itu ada situasi masa transisi karena Republik sedang berhadapan dengan peristiwa ketatanegaraan, PRRI dan lain sebagainya. Karena ada masa transisi itulah, maka pilkada langsung belum dilakukan. Tapi cita dasarnya adalah kepala daerah harus dipilih langsung, harus dekat dengan rakyatnya. Yang kedua, soal pemilu serentak nasional, pemilu serentak daerah. Pemilu serentak daerah adalah memilih DPRD dan kepala daerah bersamaan, yang dilakukan 2 tahun atau paling lama 2,5 tahun setelah pemilu serentak nasional. Memilih DPR, DPD, Presiden. Itu kata putusan MK nomor 135 tahun 2024. Pemohonnya Mbak Ninis dan kawan-kawan di Perludem. Mulai 2029, spesifik kata MK, 2029 harus pemilu serentak nasional. DPR, DPD, Presiden dipilih bersamaan, 2 atau 2,5 tahun setelahnya DPRD dan kepala daerah dipilih bersamaan. Semua elit politik seolah-olah terkejut, barang apa ini? Bertentangan dengan konstitusi dan seterusnya. Padahal jelas-jelas putusan MK, final and binding, pasal 24C. Tapi itu sebenarnya lagi-lagi bukan barang baru. Kalau kita tidak ahistoris, penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 57 mengatakan seharusnya kepala daerah berakhir dan jatuh bersama dengan DPRD. Barang lama yang dihidupkan kembali konstitusionalitasnya oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi kita jangan maulah ikut-ikutan elit yang ahistoris, termasuk juga ahistoris terhadap semangat reformasi. Kita ingin otonomi daerah seluas-luasnya. Faktanya hari ini otonomi daerah cuma ada di mulut elit kita. Apa kita mau biarkan? Tidak. Lawan kawan-kawan. Lawan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita sampai gagal mempertahankan pilkada langsung, kita akan terancam kehilangan demokrasi yang sudah kita bangun sedemikian rupa. Pilkada langsung gagasan yang selalu lahir di tengah proses demokratisasi Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 57 yang tadi saya bicarakan lahir setelah pemilu yang dianggap paling demokratis di Indonesia. Semangat demokratisasi yang kuat melalui pemilu tahun 55. Pemilu tahun 55, pemilu yang dianggap paling demokratis dalam sejarah Republik, melahirkan semangat pilkada langsung dalam Undang-Undang 157. Pilpres langsung tahun 2004, hasil amandemen konstitusi, melahirkan pilkada langsung melalui Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 yang direalisasikan tahun 2005. Jadi pilkada langsung adalah embrio dan bagian dari intisari demokratisasi Republik. Hari ini elit kita menggunakan setidaknya 2 alasan untuk mencabut suara kita untuk memilih langsung kepala daerah. Pertama, soal pemilih kita tidak mampu memilih pemimpin terbaik karena politik uang. Karena pemilih tidak mampu, maka anggota DPRD itulah yang harus melakukan pemilihan langsung. Mereka lupa aktor politik uang itu adalah mereka. Yang membedakannya adalah kepastian. Dipilih oleh DPRD melahirkan kepastian untuk berkuasa dari mereka yang juga menjadi bagian dari politik uang. Tapi suara rakyat tidak bisa dipastikan. Suara rakyat tidak bisa diabsolutkan oleh skenario elit. Suara rakyat melahirkan ketidakpastian. Dan itulah demokrasi. Demokrasi melembagakan ketidakpastian.
suara rakyat yang dilembagakan melalui pemilu. Karena kehendak elit tidak selalu harus sama dengan kehendak rakyat. Dan kalau itu dirampas, maka mereka akan bilang rakyat juga tidak akan mampu memilih presiden karena rakyat pelaku politik uang. Jadi hilang dan runtuhlah desain demokrasi yang sudah kita bangun. Jadi hari ini mereka akan merampas pilkada langsung, besok bisa dipastikan mereka akan merampas pilpres langsung. Lawan, 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 lawan. Saya kira demikian. Terima kasih. Dukung pilkada langsung. Hah? Oh ya, maaf ya. Terima kasih Mbak Titi. Berikutnya kita minta Prof. Muhammad Ali Safaan. Pelaku sejarah amandemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Salah satu koreksi mendasar yang ada di era reformasi itu adalah demokratisasi. Dan demokratisasi itu dilaksanakan melalui desentralisasi yang lalu membentuk otonomi daerah. Asumsi dasarnya adalah semakin terdesentralisasi maka akan semakin demokratis. Ya, mudahnya kalau banyak hal yang didesentralisasikan menjadi kewenangan dari daerah, maka partisipasi daerah akan semakin, partisipasi masyarakat di daerah akan semakin kuat atau semakin tinggi karena pengambilan keputusan lebih dekat, kontrol juga bisa dilakukan lebih mudah. Jadi itu diwujudkan melalui dua instrumen penataan kewenangan daerah, dan yang kedua adalah instrumen pengisian jabatan, terutama adalah jabatan kepala daerah. Tadi Prof. Susi sudah menyatakan instrumen penataan kewenangan daerah di era reformasi inilah kita kemudian di masa perubahan Undang-Undang Dasar dinyatakan bahwa daerah itu dibentuk berdasarkan prinsip desentralisasi dan tugas perbantuan. Konsentrasinya dihilangkan. Undang-Undang 32 tahun 2004 lalu dikenal dengan undang-undang yang ya negara kesatuan, tapi bau-baunya itu federal karena menganut teori residu. Jadi semuanya punya daerah kecuali 5 saja, kan gitu. Tetapi dalam periode berikutnya sentralisasi ternyata dilakukan melalui upaya mengurangi apa yang sudah didesentralisasikan. Undang-undang pemerintahan yang baru masih mengakui bahwa yang disebut sebagai kewenangan daerah adalah semua urusan kecuali 5. Tetapi 5 urusan itu kemudian lalu dibagi juga. Ada urusan pemerintahan dasar, ada urusan pemerintahan yang bersifat konkuren dan sebagainya, yang lalu diatur dengan tabel. Jadi walaupun urusan pemerintahan yang masuk ke dalam urusan pemerintahan daerah, misalnya soal pelayanan publik, dikasih tabel. Ini kewenangan pemerintah pusat apa, pemerintah provinsi apa, pemerintah kota kabupaten apa. Ya, walaupun beberapa urusan ada dikatakan pemerintah pusat itu hanya soal standar, prosedur, dan norma. Pemerintah daerah operasionalnya. Tapi kalau operasional kan nggak mungkin tanpa mengacu pada standar, prosedur, dan norma. Itu upaya sentralisasi. Upaya sentralisasi berikutnya, kalau sampai pemilihan kepala daerah ini dilakukan melalui DPRD, saya ikut Yanja melalui DPRD, bukan oleh DPRD, gitu, maka instrumen kedua juga akan habis, akan hilang. Selama ini kita mengetahui, kita contoh pilkada serentak tahun 2024, itu saja sudah ditentukan. Koalisi Indonesia Maju ya namanya. Ini sudah bagi-bagi.
Untuk Jawa Timur siapa, untuk Jawa Tengah siapa, mungkin Jogja yang nggak bisa diotak-atik gitu ya. Untuk Sumatera Utara siapa, kan begitu. Itu sudah ditentukan dan pasti jadi. Kabupaten kota juga seperti itu dan pasti jadi. Apalagi jika itu dilakukan oleh DPRD, maka bisa dipastikan bahwa seluruh kabupaten dan kota, seluruh provinsi, kepala daerahnya adalah kepala daerah yang sesungguhnya sama saja dengan ditunjuk secara langsung oleh Presiden. Dan ketika itu ditunjuk secara langsung, maka daerah tidak akan mungkin bisa membuat sesuatu yang berbeda. Daerah tidak akan mungkin berkata tidak pada proyek strategis nasional. Daerah tidak akan mungkin berkata tidak jika mau ada tambang. Daerah tidak akan mungkin berkata tidak jika mau ada proyek ketahanan pangan nasional yang mengubah lahan gambut menjadi sawah yang ternyata kemudian gagal. Ketika kepala daerah dipilih secara langsung, maka dipilih oleh DPRD, maka otomatis anggota DPRD yang selama ini itu ya kadang-kadang ngeriui kepala daerah gitu, biasanya melalui program aspirasi gitu, itu akan semakin kuat dan semakin tidak bisa dipertanggungjawabkan kepada publik. Artinya jika kepala daerah dipilih melalui DPRD dan itu seiring dengan kecenderungan sentralisasi di dalam undang-undang pemerintahan daerah, maka 75% substansi demokrasi yang kita rasakan saat ini pasti akan hilang. Dan kalau kepala daerah sudah dipilih oleh DPRD, maka sudah bisa dipastikan siapa pemenangnya dalam pemilu nasional. Karena kepala daerah adalah mesin politik, apalagi dia dipilih oleh DPRD, dia dipilih oleh ketua partai politik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih Prof. Ali. Berikutnya kita minta Mbak Bivitri Susanti untuk naik ke panggung. Ini kayaknya data-data duplicate semua ini kayaknya. Oke, baik. Nggak enak mungkin begini rasanya. Baik, terima kasih. Selamat sore kawan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat untuk semuanya. Saya kira tadi sudah banyak ya pembahasannya. Supaya tidak mengulang, ada beberapa hal yang saya catat. Nampaknya perlu kita angkat juga beberapa hal. Bentar, kita bikin contekan. Nah, pertama, teman-teman, saya ingin mengingatkan, baru-baru ini Menko Yusril misalnya mengatakan bahwa tidak ada yang salah dengan pilkada melalui DPRD tetap konstitusional. Kita bisa berdebat berhari-hari, 3 hari 3 malam, 7 hari 7 malam soal itu. Kita bisa berdebat apakah 3 putusan MK yang terakhir, yang tadi juga sudah dibacakan oleh kawan mahasiswa yang pertama dari CLS, itu sudah final atau tidak, apakah mau ada permohonan lagi ke Mahkamah Konstitusi dan lain sebagainya. Tapi mari kita mengingatkan semua bahwa konstitusional atau tidak, demokratik atau tidak, ukurannya bukan kata-kata, ukurannya bukan juga harga pemilu. Jadi kan banyak sekali politikus yang bilang, wah ini biaya pemilu 37 triliun ini. Coba tanya, biaya MBG berapa triliun misalnya. Tapi kan bukan itu soalnya. Demokrasi, teman-teman, tidak dinilai dengan harga dalam bentuk uang. Ukuran demokrasi adalah seberapa jauh kita demos, kita ini kan demosnya dalam demokrasi, terwakili atau tidak oleh para pengurus negara. Itu yang
para politikus tentu saja melupakan dengan sengaja. Tadi diingatkan bahwa ini kalau lagi rame Panji bilang mens rea dalam hukum pidana, memang niatnya tuh begitu, sehingga masalah justifikasinya bisa dicarikan. Banyak orang-orang dosen-dosen hukum tata negara, dosen-dosen hukum, dosen-dosen ilmu politik yang di-hire sama pengurus negara untuk memberikan justifikasi. Karena itulah kami semua yang kumpul di sini memberikan alternatif. Kami berbeda. Kami memberikan counter naratif dan kami ingin mengingatkan bahwa konstitusi itu bukan sekedar kata-kata. Kami sudah, semua di antara kami ini sudah ganti-gantian bagi-bagi tugas, selalu berdebatnya demokratis, pemilihan oleh, mereka pakai istilahnya kan oleh ya, tadi saya setuju dengan Yance, kita pilih melalui DPRD, itu juga demokratis. Ya, demokrasi terpimpin juga demokrasi dalam tanda kutip. Tapi kita tahu itu bukan demokrasi. Nah, jadi jangan terjebak dengan kata-kata. Mau apa saja bisa dinamai demokrasi. Tapi kita tahu hari ini kita sedang mengalami otoritarianisme. Jangan malu-malu lagi teman-teman. Kami di KALS, Constitutional and Administrative Law Society, ingin ngajak kita semua jangan malu-malu untuk bilang ini bukan lagi demokrasi substantif seperti yang kita bayangkan, seperti yang para pendiri bangsa ini bayangkan. Jadi tidak pada tempatnya untuk memperdebatkan apa itu demokrasi. Satu lagi masih dalam, saya punya 4 poin sebenarnya. Masih dalam poin yang pertama, saya ingin mengingatkan bahwa salah satu nilai demokrasi substantif dan republikanisme adalah keterwakilan dari semua orang, bukan hanya kelompok mayoritas. Teman-teman perlu sadari bahwa kalau demokrasi, kalau maksud saya pilkada dilakukan melalui DPRD, percayalah, kelompok rentan, perempuan, kelompok disabilitas, masyarakat adat, dan kelompok minoritas lainnya tidak akan terwakili. Kenapa? Yang milih DPRD. Coba cek berapa banyak anggota DPRD perempuan di seluruh Indonesia. Saya menduga Mbak Ninis biasanya punya datanya nih. Tapi cukup banyak anggota DPRD yang keterwakilan perempuannya 0. Banyak. Artinya kalau ada pemilihan, apakah kemudian aspirasi dan kepentingan perempuan dan kelompok rentan lainnya akan terpenuhi ketika dipilih oleh DPRD? Menurut teman-teman gimana? Mereka akan peduli nggak ketika mereka merasa politik kan soal kepentingan ya? Politik itu soal kepentingan. Kalau mereka cuma merasa bahwa oh ya akan milih saya anggota DPRD, saya akan entertain anggota DPRD, saya akan entertain Dewan Pimpinan Cabang, Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Pimpinan Pusat Partai. Nggak ada urusan dengan warga, karena warga nggak akan memilih saya. Itu yang akan hilang total dari kehidupan ketatanegaraan kita kalau nanti pilkada dilakukannya melalui DPRD. Poin kedua adalah soal anggaran. Tadi sudah banyak dibahas juga, tapi saya ingin bilang begini, saya ingin menyoroti bahwa kita tuh, saya punya dugaan sebenarnya para politikus sebenarnya tiba-tiba setuju dengan usulan Gerindra dan juga Golkar dan beberapa partai pengusulnya. Tapi nanti saya akan ada poin berikutnya, saya akan ngingetin teman-teman soal siapa yang sebenarnya punya mens rea ini, yang punya niat jahat ini. Mereka tiba-tiba setuju karena banyak sekali politikus yang sebenarnya mengalami ketakutan, keraguan, kekesalan yang sama, karena mereka menemukan bahwa biaya untuk ikut pemilu memang mahal sekali. 2024 itu banyak bikin kapok. Kawan-kawan saya kalau kelompok perempuan ini kan ngumpul nih, perempuan, politikus, aktivis, semuanya ada satu grup karena kami memperjuangkan kepentingan perempuan. Banyak sekali kawan kami, anggota DPR RI dan DPRD perempuan yang bagus tidak terpilih lagi. Kenapa? Karena nggak punya uang.
Tapi ini fenomena yang tidak baru dan mereka semua mengeluh, aduh gila nih biaya pemilu, pileg maupun pilkada makin mahal. Kenapa? Karena ada kompetisi di antara mereka. Satu kandidat bayar misalnya 200.000, kandidat lain, oh saya biar menang saya bayar 300.000. Yang lain, saya biar menang saya bayar 500.000 dan seterusnya. Makin lama makin mahal. Akibatnya apa? Mereka langsung merasa oke, mungkin ini jalan keluar, pokoknya biar gua nggak usah bayar segitu mahal lagi. Jadi mereka tiba-tiba setuju. Nah, masalahnya adalah mereka salah analisis. Mereka nggak ngelihat pohon masalahnya. Biasanya itu kan kalau kita lihat pohon masalah ada gejala, ada masalah, ada akar masalah. Yang kasat mata adalah yang namanya gejala, kayak kita batuk itu kan gejala. Tapi mungkin masalahnya ada luka di tenggorokan. Akar masalahnya mungkin ada virus atau bakteri. Kira-kira gambaran umumnya kayak gitu. Yang dilihat hanya gejalanya, betapa mahalnya pilkada dan juga pileg dan pilpres tentu saja. Tapi nggak dicari akar masalahnya. Solusi yang diberikan hanya pada gejala, dia tidak akan sustainable. Tidak akan benar-benar memecahkan masalah secara berkelanjutan. Itu sekarang yang tengah terjadi. Nah, padahal kalau bilangin deh, parpol-parpol itu kalau mereka analisis, sebenarnya sebagian besar partai politik akan rugi. Coba tebak, kira-kira parpol mana yang menduduki banyak atau mayoritas di kebanyakan DPRD di negara ini, kabupaten, kota maupun provinsi. Kira-kira partai apa? Golkar. Yang kedua mungkin Gerindra. Artinya kita mesti ngingetin deh parpol-parpol itu. PAN, PKB, Partai Demokrat, Partai Nasdem, PKS bakalan rugi sebenarnya. Memangnya kalau yang memilih hanya DPRD, terus partai kecil bisa ngomong apa? Coba lihat di Pati misalnya, ketika sebenarnya pemakzulannya sudah lumayan keren prosesnya, saya ikuti, tapi kalau ternyata masih minoritas pendukungnya, ya nggak jadi. Jadi sebenarnya mereka ketipu gitu loh. Ingetin deh partai-partai politik itu, mereka akan rugi. Yang akan menang banyak adalah Golkar, karena kebanyakan DPRD dikuasainya oleh Partai Golkar. Yang ketiga, poin saya yang ketiga adalah, dan ini sering banget disampaikan dalam banyak talk show, katanya kalian kan udah milih DPRD, maka DPRD bisa mewakili kalian untuk milih kepala daerah. Padahal pertanyaannya adalah, ketika kita memilih DPRD, sebenarnya kita memilih mereka untuk tugas-tugas apa kalau dalam konteks trias politikanya Montesquieu? Kita milih mereka untuk tugas-tugas legislatif. Ini negara presidensil. Kalau mau legislatifnya membentuk pemerintahan, sisanya menjadi oposisi, ganti dulu, kita jadi sistem parlementer. Kalau mau, ayo kita ganti. Jangan mana yang enak dipakai itu, mana yang nggak enak dipakai yang lain. Itu namanya sistem ketatanegaraan yang compang-camping. Mana yang enak aja yang dipakai. Tentu saja nggak ada template, mana sistem ketatanegaraan terbaik di seluruh dunia gitu, nggak ada template-nya. Kami yang belajar hukum tata negara paham itu. Yang ada adalah konsistensi dalam model-model yang dipilih, yang pada akhirnya ukurannya harus apakah benar. Pada akhirnya demokrasi itu kan soal akuntabilitas. Apakah benar semua pengurus negara yang kita pilih akan akuntabel balik kepada demosnya? Ukurannya harus itu. Jadi nggak bisa mana yang menguntungkan dipilih, terus kan, padahal kita negara presidensil, sistemnya udah lama kayak gini, terus sekarang DPRD yang disuruh milih kepala-kepala daerah kita. Nah teman-teman, terakhir, tadi saya menjanjikan, ini yang punya mens rea sebenarnya siapa sih? Yang punya niat jahat siapa sih sebenarnya? Teman-teman udah baca buku Paradoks Indonesia dan Solusinya belum? Hah? Tahu nggak itu karangan siapa? Tahu, Prabowo. Karangan presiden Anda loh. Masa belum pernah baca? Baca dong. Katanya, kalau ada ghostwriter ya saya nggak tahu. Tapi gini, kalau dilacak dari situ, teman-teman akan nemuin satu pola. Di mana ujung dari semua ini?
ujungnya adalah kita diajak untuk kembali kepada Undang-Undang Dasar yang disahkan pada tahun 1945. Saya nggak mau bilang Undang-Undang 45 asli ya, seakan-akan yang hari ini palsu. Enggak. Undang-Undang Dasar naskah awal tahun 1945. Baca buku Presiden Anda itu, Paradoks Indonesia dan Solusinya. Di situ dikatakan, menurut buku itu, pengarang buku itu, Prabowo Subianto, dia bilang ini oligarki dan lain sebagainya. Kan biasa ya, dia kan kok yang bocor, apalah gitu ya. Sampai sekarang masih mode kampanye soalnya. Jadi teman-teman bisa melihat similaritisnya kelihatan banget dari dulu sampai sekarang. Walaupun dia sekarang punya wewenang, dia masih aja kampanye. Nah, teman-teman bisa lihat di situ, ada analisis itu. Nah, kemudian di ujungnya, dia bilang itu yang harus dibongkar. Di paling ujung dari buku itu adalah memang ada keinginan untuk mengembalikan kepada Undang-Undang Dasar naskah awal tahun 45. Dan ini juga teman-teman boleh cek, saya kira kalau di Google mestinya masih ada PDF-nya, visi misinya Gerindra. Coba cek pasal 10, misi, saya sampai hafal tuh. Untuk mengembalikan tatanan ketatanegaraan ke Undang-Undang Dasar yang disahkan pada tahun 1945. Itu tujuan akhirnya. Tapi intensinya apa? Kira-kira apa ya? Politik komando. Nanti akan dengan mudah, teman-teman kalau balik ke UUD 45, apa aja tuh yang nggak ada? Kita nggak akan lagi punya MK. Kita nggak akan lagi punya pasal 28A sampai J yang lepas dari kritik pelaksanaannya dan segala macam, tapi pasal-pasal HAM itu luar biasa penting. Kebebasan berpendapat, hak untuk lingkungan hidup yang sehat, dan seterusnya. Nggak ada di UUD 45 sebelum amandemen. Komisi Yudisial, nggak ada. Pembatasan masa jabatan presiden yang cuma 2 kali sekarang, nggak ada dulu. Makanya dulu Soeharto terpilih 7 kali. Bayangkan, pada akhirnya itu tujuannya. Dan kalau udah begitu, apa tujuan materialnya? Teman-teman, kalau kita sekarang punya negara dengan sistem kapitalisme negara, di mana sumber-sumber daya ekonomi tinggal dibagi-bagi aja, sekarang udah terjadi kan. Tapi kan kita masih bisa ngelawan dikit-dikit nih, ke Mahkamah Konstitusi, ke PT UN, kemana aja kita lawan, ke Komisi Informasi dan seterusnya. Kalau tatanan ketatanegaranya dikembalikan ke UUD 45 naskah awal, yang nggak ada MK, nggak ada kemandirian kekuasaan kehakiman, nggak ada pembatasan masa jabatan presiden, habis kita. Jadi teman-teman, jangan diam, lawan. Sekali lagi teman-teman pada sering kasihkan pesan nggak? Oke, kalau saya bilang jangan diam, teman-teman teriak lawan. Jangan diam. Tolak pilkada melalui DPRD. Jangan diam. Oke, makasih. Terima kasih Mbak Didit. Jangan-jangan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 itu juga salah satu paradoksnya ya. Jadi judul buku Paradoks Indonesia itu memang paradoks. Oke, kita minta sebelum Bang Ferry, kita minta Prof. Iwan, dan mungkin kita juga perlu mengingat waktu karena sudah mendekati waktu wajib. Prof. Iwan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Baik. Kurang baik ya, negaranya kurang baik. Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua, saya minta duluan karena saya ada yang menunggu di belakang gedung ini. Baik, saya tadi para pakar sudah banyak bicara. Saya mencoba mencari angle yang berbeda untuk memperkaya bahan diskusi kita sore hari ini. Saya mulai dengan pertanyaan, kenapa kita yang hadir di sini tidak percaya
kalau pilkada itu melalui DPRD? Karena pertanyaannya kita sedang berada di titik di mana tingkat kepercayaan kita kepada lembaga negara itu sedang menurun dan sangat rendah. Jadi kalau seandainya besok pilkada itu, pemilihan kepala daerah itu dilaksanakan oleh DPRD, di tengah ketidakpercayaan kita kepada lembaga tersebut, itu seperti kita hanya memindahkan tempat transaksi pemilihan kepala daerah yang kemarin transaksinya dilakukan mungkin di lorong-lorong kampung, ya, sekarang dipindahkan ke tempat yang lebih elit, ya, di antara tadi siapa yang bilang tadi, Yance, ya, hanya di arisan 8 orang ketua partai politik, dan itu adalah ruang-ruang gelap yang kita tidak ikut serta dalam pemilihan atau penentuan kepala daerah. Jadi transaksinya akan lebih elitis. Kalau sekarang sebetulnya transaksinya lebih populis, ya, lebih menyebar gitu. Tingkat kemungkinan publik untuk mengontrol transaksi itu masih ada. Tapi ketika itu dipindahkan kepada DPRD, maka posibilitas dari publik untuk bisa mengawasi proses politik itu akan semakin kecil. Dan disitulah bahayanya demokrasi atau transaksi itu terjadi di ruang-ruang yang kita tidak bisa mengontrol sepenuhnya, dan itu memang ancaman dari demokrasi yang sangat serius. Masalahnya adalah kita tidak percaya dengan lembaga-lembaga negara yang hari ini ada. Mungkin kalau hari ini kita memiliki presiden yang pro rakyat, ya, tidak pro elit, kita punya anggota DPR atau anggota DPRD yang kebijakannya pro rakyat, saya kira tidak akan ada resistensi, ya, kalau presidennya itu adil, pro rakyat, ya. Saya kira tidak ada resistensi hari ini. Pemilihan ditunjuk langsung oleh presiden juga nggak apa-apa itu, gubernur, bupati, wali kota. Kalau presidennya adalah orang yang baik, orang yang adil, orang yang bisa dipercaya kata-katanya, ya. Dan sudah terbukti kebijakannya itu memang pro rakyat, bukan pro elit. Ya, sistem ini sudah pernah terjadi di masa lalu ketika yang berkuasa adalah orang-orang atau pemimpin yang adil. Jadi sebetulnya persoalannya adalah yang harus dirombak itu adalah mentalitas pemimpinnya, menurut saya, ya. Karena ini berakar dari ketidakpercayaan kita kepada para pemimpin lembaga-lembaga negara. Dan dengan memindahkan pemilihan kepala daerah itu ke DPRD, maka kemudian itu mempersempit ruangan kita untuk mengawasi kinerja mereka. Tapi kalau kemudian pilkadanya masih langsung, kita masih punya ruang bergerak untuk memperjuangkan pemimpin yang bisa lebih dekat dengan rakyatnya. Walaupun kita yakin juga di daerah-daerah tertentu, ya, mungkin daerah Indonesia tidak sama, ya, Bu Titi, ya. Mungkin di daerah-daerah yang relatif masyarakatnya terdidik dengan baik, ya, banyak tokoh-tokoh atau NGO, ada perlawanan, tidak ada dominasi dari pusat kepada daerah. Tapi kalau di wilayah yang mungkin Prof Denny sudah pernah merasakan, ya, betapa sulitnya untuk bertarung di daerah yang di mana infrastrukturnya tidak cukup mendukung Prof Denny untuk bisa memenangkan kontestasi politik, ya. Mas Katro mau coba juga di sana, di daerahnya, gitu, ya. Ya enggak? Jadi memang ini persoalan besar bagi negara kita, menurut saya. Masih banyak PR kita untuk melakukan riset di bidang ini, sejauh mana sebetulnya efektivitas pilkada yang sekarang ini berlangsung. Saya juga mengkhawatirkan pilkada langsung pun bisa jadi sebenarnya yang mengaturnya juga oligarki politik, ya. Jadi mau pilkada langsung, mau pilkada melalui DPR, itu sama-sama bisa diatur oleh oligarki politik. Bedanya hanya tempat transaksinya mungkin agak bergeser, betul nggak? Jadi sebetulnya yang perlu dibongkar adalah
mindset berpikirnya para politisi kita yang ada di Indonesia. Kapan mereka akan berpikir sebagai seorang negarawan, ya, orang-orang yang sudah selesai dengan masalah hidupnya, orang-orang yang akan menjadi pemimpin dan membuat kebijakan yang pro kepada rakyat, yang pro kepada kesejahteraan rakyat, bukan hanya pro terhadap kesejahteraan segelintir elit yang ada di Indonesia. Prinsip konstitusi kita sebenarnya adalah bagaimana kemudian menggunakan resources negara ini, bumi, air, dan kekayaan yang ada di dalamnya untuk menjadi atau digunakan untuk kemakmuran masyarakat sebanyak-banyaknya, bukan untuk segelintir elit. Karena itu menurut saya menolak pilkada melalui DPRD, karena menurut saya dengan pilkada langsung kita masih punya peluang untuk bisa ada ruang-ruang yang masih bisa kita gunakan untuk bisa memperjuangkan pemimpin daerah yang bisa kita harapkan memimpin daerah dengan baik. Walaupun saya tidak terlalu yakin itu akan bisa kita perjuangkan di semua daerah, mungkin di wilayah tertentu ya itu akan bisa diperjuangkan memilih pemimpin yang baik. Tapi dengan demikian kita bisa mencegah terjadinya absolutisme kekuasaan yang tadi disampaikan oleh Mbak Titi ya. Yang berbahaya adalah ketika absolutisme kekuasaan itu, kalau ini memang skenarionya adalah bagian dari rencana besar absolutisme kekuasaan dari pusat ke daerah, maka memang ini harus kita lawan, karena doktrinnya adalah absolutisme itu berbahaya bagi sebuah negara, karena dia akan membuka peluang besar untuk terjadinya abuse of power. Itu teori dasar yang sudah kita pelajari. Karena itu kalau hari ini kita menolak pilkada melalui DPRD, itu bagian dari perjuangan kita menolak munculnya sistem absolutisme baru yang dulu kita perjuangkan, kita lawan di era reformasi. Saya kira demikian teman-teman sekalian. Terima kasih. Mohon izin setelah ini saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut, nggak usah diperkenalkan karena udah terkenal. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapan kita aksi yang lebih besar dari ini? Seluruh argumentasi sudah solid, hanya presidennya tidak mau mendengar. Untuk apa punya presiden kalau masih merasa ini tahun 2021? Natalnya tahun 2025. Untuk apa patung ini? Untuk apa kita di sini? Kalau tidak terbangun perlawanan yang lebih serius. Guru besar tidak cukup, karena guru besar. Teman-teman sekalian, ini perlu konsolidasi serius bahwa kekuasaan sedang memainkan perannya untuk memastikan agar kekuatan otoriter terus bisa terwujud. Hari ini tidak sekedar bicara soal pilkada tidak langsung, tetapi pemilu presiden melalui MPR. Buka saja ADART salah satu partai, katakanlah nama partainya Gerindra. ADART-nya mengatakan untuk kembali kepada Undang-Undang Dasar naskah awal. Kalau Undang-Undang Dasar naskah awal kembali, maka pemilu presidennya melalui MPR. Pertanyaan besarnya, bukankah ini adalah amanah reformasi untuk mempertahankan daulat sipil? Tapi lama-kelamaan makin kesini makin hijau, reboisasi terjadi di mana-mana, di MBG, ya, terjadi di yang terbaru panitia naik haji. Ustaz Riko besok kalau naik haji, panitianya reboisasi nasional, hijau di mana-mana. Oleh karena itu teman-teman, mungkin ini hari penting karena baru saja kita katakanlah ya, mensyukuri ada seorang guru besar baru. Lebih dari itu, mari kita syukuri kehadiran guru besar baru itu dengan gerakan besar yang lebih baru dari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Langsung aja panggilkan ini. Kayak apa ya, WFC. Selamat sore teman-teman, saya nggak panjang. Ada 3 hal yang mau saya sampaikan. Semua selalu bilang pilkada itu mahal. Ya gimana nggak mahal kalau KPU-nya naik private jet. Jadi biaya pilkada itu kan ada biaya penyelenggaraan, ada biaya politik. Biaya penyelenggaraan kalau naik private jet ya mahal. Kalau punya apartemen, ada rumah pribadi, ada rumah dinas, ada mobil Alphard ya pasti mahal. Nah tapi itu bisa dihitung, honor untuk petugas itu bisa dihitung, bisa diefisiensikan, apalagi pemilunya sudah serentak. Tapi yang mahal dan gelap dan yang tidak bisa dihitung adalah biaya ongkos politiknya. Bang Ferry bilang untuk jadi gubernur sampai 300 miliar. Itu uang yang nggak kelihatan, yang nggak bisa dihitung. Jadi kalau dikatakan biaya pemilu pilkada itu mahal, ya harus refleksi mahalnya ada di mana, bukan di biaya penyelenggaraannya. Yang berikutnya adalah keresahan saya mungkin kenapa para elit itu pilih-pilih mau ikut putusan Mahkamah Konstitusi yang mana. Putusan 135, putusan 85 tahun 2022, putusan 55 tahun 2019 sebetulnya sudah menghentikan perdebatan pilkada itu rezim pemerintahan daerah atau rezim pemilu, karena MK sudah mengatakan bahwa dalam pertimbangan hukumnya MK tidak pernah menemukan dalam pembahasan Undang-Undang Dasar 1945 perubahan konstitusi soal perdebatan rezim itu, sehingga pilkada adalah pemilu. Ketika pilkada adalah pemilu, maka jatuhlah prinsip pemilu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Kalau pemilunya langsung, ya pilkadanya juga langsung, sehingga perdebatan soal tolak pilkada melalui DPRD seharusnya ya tidak sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi dan tidak sesuai dengan konstitusi kita. Nah yang terakhir teman-teman, saya mau ingatkan sekali lagi, tahun 2014 isu ini pernah muncul. Waktu itu mungkin teman-teman belum kuliah ya, 2014 sudah 12 tahun yang lalu. Pembentuk undang-undang bikin undang-undang pilkadanya lewat DPRD, orang demo, orang turun ke jalan, bikin hashtag shame on you kepada presiden waktu itu, sehingga keluarlah Perpu mempertahankan pilkada secara langsung. Kalau ini dibiarkan, saya khawatir terjadi lagi demo besar seperti 2014. Itu aja dari saya, Bang Yance. Terima kasih. Jadi ini mengingatkan kita, perlawanan itu bisa berhasil. Sudah ada contohnya. Kita minta berikut kepada Prof. Denny Indrayana. Oh iya, ngomong-ngomong SBY ya. Ini 2014. Aktornya ya, Ada aktornya. Ini gara-gara mimbar bebas, yang pertama kali dilakukan kancing batik dilepas dulu. Jadi agak biar kelihatan agak rapi dulu lah. Nanti kalau pakai batik kayak kondangan gitu. Saya mungkin bicara 3 hal. Singkat saja mudah-mudahan karena sudah mau maghrib. Pertama, saya ingin mengkoreksi dan meralat pikiran saya sendiri setelah tadi berdiskusi dengan Dr. Titi Anggraini. Saya ini memang perlu lebih banyak baca putusan MK, tapi dulu sering, sekarang udah agak jarang. Jadi pasal 18 dipilih secara demokratis itu selalu dimaknai boleh langsung, boleh tidak langsung. Itu pemaknaan yang sekarang sudah tidak lagi valid, tidak lagi konstitusional, karena putusan MK dalam banyak putusannya, itu tandanya saya tidak hafal, pasal nomor-nomornya, mengatakan demokratis itu artinya pemilu. Artinya dipilih dengan prinsip jujur dan adil. Artinya bukan lagi melalui DPRD yang bukan pemilihan. Jadi tadi ada yang bisikin saya sebenarnya, salah satu hakim konstitusi, itu udah diputus dalam banyak putusan, harus langsung gitu. Nah makna ini sekarang harus menjadi pegangan kita pada saat beradu argumentasi dengan orang-orang yang mengatakan, termasuk Proposal Yusril misalnya, dipilih secara demokratis itu bisa melalui DPRD karena itu jelas bertentangan dan keputusan konstitusional yang sudah dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi. Itu yang pertama.
Yang kedua teman-teman, masalah ongkos. Ini kebetulan yang pernah ikut pilkada cuma saya. Alhamdulillah kalah. Karena ongkos. Saya ingin cerita memang valid, tidak bisa dikatakan tidak valid, yang mengatakan bahwa ongkos itu besar, tapi tidak titik di situ. Persoalannya tidak titik di situ, besar. Kalimantan Selatan dan semua daerah-daerah yang kaya dengan sumber daya alam itu besar biaya politik pilkadanya. Kenapa Kalimantan Selatan? 90-an dia melahirkan kelompok konglomerat. Nyebut nama kena KUHP baru nggak sih? Itu konglomerat. Anggaplah tidak usah sebut nama, tapi satu Bob Hasan, dua Toyo Kepengestu, dan banyak pengusaha kayu. 90-an tuh, daerah saya lahir itu sungainya dilalui oleh kayu pada tahun 90-an. Sekarang catat konglomerat Indonesia dan cek apa yang dia punya di Kalimantan Selatan, sawit dan batu bara, ya kan? Dan itu sungainya sekarang dilalui Barito itu oleh tongkang-tongkang batu bara. Bagaimana rakyatnya? Rakyat Kalimantan Selatan dari 90-an sampai 2026 itu masih buang hajat di sungai-sungai terasir. Kemana uang tongkang itu? Diperbandingkan dengan kesejahteraan, bahkan membuat toilet yang lebih higienis saja tidak bisa dilakukan. Itu persoalannya. Jadi ongkos Kalimantan Selatan yang saya dengar di tahun 2015, saya maju 2019-2020 melawan incumbent Sahbirin yang sempat menjadi tersangka KPK kemudian menang pra peradilan. Saya bilang dia menang karena pamannya Haji Ishak. Berapa? 2015, 5 tahun sebelumnya. Saya tidak sebutkan sumbernya karena pasti yang menyebutkan akan mengatakan bukan dari dia juga. Ini hanya untuk ilustrasi, ongkos memang besar. Salah satu kontestan mengatakan dia mengeluarkan tadi 500 miliar tahun 2015 Kalimantan Selatan. Saya cek ketua tim pemenangannya, betul nggak 500? Dia bilang 600 miliar. Dari mana hitungannya? Proposal yang datang, saya ketua tim pemenangan, saya ACC, baru kemudian sang haji mengeluarkan dana 600 miliar. Saya cek ke anaknya, berapa? Kata anaknya, bapak bilang berapa? 600. Salah, yang benar 800 miliar. Saya bilang dari mana ngitungnya? Proposal lewat bapak. Yang saya samping haji yang tanpa proposal 200, 800. Saya bilang yang tanpa inteliat berapa? Ya, saya tahu. Saya simpulkan lebih kurang 1 triliun Kalimantan Selatan. 2015, saya nggak tahu di tahun saya ikut 2020 berapa. Ongkos mahal, yes, kita tidak bisa membantah itu. Tapi persoalannya kan bukan di masalah ongkos seperti kata Bibip tadi. Persoalannya adalah bagaimana kita menghilangkan politik uangnya itu. Esensinya kan di situ. Jangan bicara gejala, tapi tidak menghentikan penyakitnya kan. Penyakitnya kan demokrasi kita, daulat rakyat kita sudah diserobot, dibajak oleh saya sebut duitokrasi, daulat uang. Dan itu yang menyebabkan kita tidak bisa lagi melihat pemimpin-pemimpin yang tadi disebut oleh Mas Iwan, amanah dan lain-lain. Karena prosesnya proses yang korupsi, proses yang transaksional. Jadi persoalannya bukan memilih melalui DPRD atau melalui rakyat, tetapi yang dibenahi sebenarnya adalah pemilihannya itu jangan membuka ruang politik uang. Penegakan hukumnya dibenahi, KPU Bawaslu-nya lebih profesional, tidak naik pesawat jet dan seterusnya. Selama politik uangnya tidak dibenahi, merubah dia, jalannya masih kurang-jalan. Yang diganti mobilnya. Oh ini mobilnya salah nih, diganti mobil, tetap aja jalannya rusak. Jalannya yang harus diluruskan, jalannya yang harus ditambah lubangnya, baru mobil berjalan lebih mulus. Logikanya sekarang bukan persoalan langsung atau tidak langsung ini kalau kita mau bedah logika itu, tetapi adalah perbaikan anti politik uang, penegakan hukum dan profesionalisme penyelenggara KPU, Bawaslu, DKPP. Mbak Diti pasti setuju. Kalau itu tidak dibenahi, merubah ini hanya merubah wilayah korupsi transaksi dari rakyat kepada elit lagi. Memang kita percaya partai politik kita? Siapa yang percaya? Percaya tidak?
nggak ada yang jawab. Percaya tidak? Kalau begitu percaya tidak DPRD hasil pemilihan partai itu akan lebih baik dari rakyat? Tidak. Namanya kita percaya dengan anggota DPRD yang melalui proses pemilihan yang transaksional itu tidak. Melahirkan kepala daerah melalui DPRD tidak menyelesaikan masalah. Jadi kita tidak akan kemana-mana dengan masalah pemilu, prinsip jujur dan adil. Terakhir, teman-teman, ini sejarah. Saya dikenal sebagai orang yang dekat dengan Partai Demokrat. Nah, kemarin maju caleg juga Demokrat. Yang saya pemilihan gubernur, yang mendukung saya Gerindra, Demokrat dan P3 pengusungnya. Hari ini saya bertanya, di mana posisi Partai Demokrat? Ini agak problematik barangkali, tapi nggak apa-apa. Karena 2014 Pak SBY itu sampai mengeluarkan Perpu untuk menerbitkan Perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, untuk mempertahankan pilkada langsung. Nah, kemarin ada seorang pejabat mantan yang mempertanyakan kepada saya, Mas Denny, bukannya dulu posisinya adalah saking gentingnya pemilihan kepala daerah langsung itu harus diselamatkan, Pak SBY mengeluarkan Perpu. Ya, dan kami kemudian menyiapkan draft perpunya, Profesor Saldi, Profesor Uteng, Profesor Refli, karena di antara berempat ini kami punya WhatsApp grup, saya, Uteng, Refli, Saldi, ya tinggal, tadi Uteng bisik-bisik, tinggal satu, apanya tinggal satu? Refli yang belum profesor, sudah dia udah provokator. Kami berempat punya satu grup WhatsApp. Itu kita siapkan draft perpunya. Memang kerjanya tidak sulit karena pada saat itu ada dua opsi langsung atau opsi tidak langsung. Begitu partai-partai memilih opsi tidak langsung, merubahnya menjadi perpu, ya tinggal mengambil draft yang langsung, tidak terlalu sulit. Pertarungannya saat itu luar biasanya adalah banyak sekali trade off yang harus diberikan oleh Presiden SBY untuk mempertahankan pilkada langsung. Saya tidak bisa sebutkan di sini karena barangkali beberapanya sensitif, tetapi yang ingin saya katakan adalah banyak pengorbanan saat itu untuk menerbitkan Perpu, pengorbanan politik dan pengorbanan non politik. Saya bisa ceritakan nanti kalau ada yang nanya, tapi berarti tidak terbuka. Apa saja pengorbanan politik beliau pada saat menerbitkan Perpu itu, sehingga kalau sekarang karena pertimbangan entah politik apa, 2029 atau yang lain, kemudian berubah mendukung pemilihan kepala daerah tidak langsung, ini pasti problematik dari segi konsistensi sikap kepartaian. Teman-teman, kita menolak pemilihan kepala daerah melalui DPRD karena yang akan dikebiri bukan hanya masalah kedaulatan rakyat yang tercermin dari pemilihan langsung, tapi sebenarnya kita melawan tipu dari partai-partai politik. Nggak ada itu pemilihan nanti, seperti yang disebut arisan tadi. Nggak ada, cuma bagi-bagi saja. Jadi ngapain kita mengeluarkan dana yang juga tidak akan kecil, tapi sebenarnya penentuan gubernur, bupati, wali kota itu sudah ditentukan di balik layar oleh ketua umum partai dan presiden atau siapapun. Kemudian disitulah letak keputusan diambil, ditentukan oleh siapa oligarki masing-masing daerah. Karena mereka sudah punya bupati, wali kota, anggota dewan dan semuanya, sehingga tinggal kemudian memudahkan untuk meletakkan siapa gubernur, bupati, wali kota, yang itu kalau melalui pemilihan langsung oleh rakyat masih belum tentu mereka hasilkan. Lebih mudah bagi mereka untuk menentukan siapa gubernur melalui DPRD. Tinggal menyogok 50 orang, 20, 30 orang, lebih mudah, lebih kalkulatif, lebih mudah dikalkulasi ketimbang menghitung berapa besar yang harus dikeluarkan untuk serangan pajak kepada rakyat. Bukan berarti ini benar, tetapi secara hitung-hitungan strategi politik lebih mudah menguasai anggota DPR yang memang sudah dipilih secara koruptif ketimbang masyarakat yang tidak jarang masih banyak juga yang berpikir secara lebih rasional. Maaf kalau kepanjangan, banyak yang perlu disampaikan tapi waktunya tidak memungkinkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Prof. Denny. Tentu kalau kita melihat waktu kita sangat terbatas, kita ada dua sesi lagi. Satu, kita akan mendengarkan orasi dan puisi terakhir dari Castro
Setelah itu nanti kita akan membaca pernyataan sikap Mbak Dia, Bung Idul, Mas Riko, dan juga Alvino yang akan membacakan pernyataan sikap yang ada di grup KAS nanti dibaca. Silakan, Bung Castro. Ya, terima kasih karena waktu. Pertama saya rasa kita harus mengheningkan cipta terlebih dahulu, karena sekarang kita dipimpin oleh elit-elit politik yang menjijikkan. Bagaimana mungkin ketika Aceh masih berduka, Sumatera masih berduka, mereka sedang merencanakan hal-hal jahat semacam ini, kawan-kawan sekalian. Saya mau bacakan puisi ini puisi dari Biji Tukul, judulnya Puisi Menolak Patuh. Walau penguasa menyatakan keadaan darurat dan memberlakukan jam malam, kegembiraanku tidak akan berubah. Seperti kupu-kupu, sayapnya tetap akan indah meski air kali keruh. Pertarungan para jenderal tak ada sangkut pautnya dengan kebahagiaanku. Seperti cuaca yang kacau, hujan, angin kencang, serta terik panas tidak akan mempersempit atau memperluas langit. Lapar tetap lapar. Tentara di jalan-jalan, pidato kenegaraan serta siaran pemerintah tentang kenaikan pendapatan rakyat tidak akan merubah lapar. Dan terbitnya kata-kata dalam diriku tak bisa dicegah. Bagaimana kau akan membungkamku? Penjara sekalipun tidak akan bakal mampu mendidikku menjadi patuh. Penjara sekalipun tidak akan bakal mampu mendidik kita menjadi patuh. Kawan-kawan, kalau para penjahat sedang berkumpul memilih seorang pemimpin, maka yakin saja yang terpilih adalah seorang penjahat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Castro, puisinya yang kembali memberikan gelora kepada kita ya, untuk tetap memperhatikan persoalan ini, karena ini memang sebenarnya belum mulai ya, proses formalnya belum mulai. Mudah-mudahan nanti ketika niat jahat itu mau direalisasikan, kita bisa melakukan perlawanan bersama-sama. Teman-teman, di berikut kita mau akan membacakan pernyataan sikap. Saya minta kesediaan kita semua untuk kita berdiri di sini bersama-sama. Lalu nanti akan dibacakan bersama oleh Alvino, Mbak Dia, Auyun, Bung Idul Risam, dan juga Mas Riko Andi Wibowo di depan sini. Silakan kita berkumpul di sini biar nanti terdokumentasikan bersama-sama. Silakan. Nanti kita akan pajang spanduknya di depan. Silakan teman-teman. Menjelang maghrib kita bersama-sama berkumpul dalam satu barisan untuk menolak pilkada melalui DPRD. Ya. Dimundurin berarti ya? Mundurin tuh? Tes. Pernyataan sikap akademik Mimbar Demokrasi menolak pengkhianatan terhadap kedaulatan rakyat dan regresi demokrasi melalui mekanisme pilkada oleh DPRD. Yogyakarta, 15 Januari 2026. Indonesia tengah berada di persimpangan jalan sejarah yang krusial. Setelah 2 dekade lebih perjalanan reformasi yang berdarah-darah untuk merebut kembali kedaulatan dari cengkraman otoritarianisme, hari ini kita menyaksikan sebuah upaya sistematis untuk memutarbalikkan sejarah jarum jam demokrasi. Wacana dan manuver politik untuk mengembalikan mekanisme pemilihan kepala daerah ke tangan DPRD bukan sekadar pergerakan teknis elektoral semata, melainkan sebuah ancaman fundamental yang merampas hak konstitusional warga negara dan mendegradasi
kualitas demokrasi substansial Republik ini. Narasi pengembalian pilkada kepada DPRD adalah bentuk nyata dari kemunduran demokrasi dan pengkhianatan terhadap amanat reformasi. Langkah ini jelas mencerminkan nalar kekuasaan yang elitis, ahistoris, dan tuna etika politik. Oleh karena itu, melalui forum Mimbar Demokrasi, kami, Civitas Akademika, praktisi hukum, dan gerakan masyarakat sipil menyatakan sikap penolakan yang tegas berdasarkan argumentasi hukum dan ketatanegaraan sebagai berikut. Pertama, pelanggaran terhadap prinsip kedaulatan rakyat. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Dalam konteks pemerintahan daerah, pemilihan langsung adalah manifestasi dari paling konkret dari kedaulatan tersebut, di mana rakyat memberikan mandat politiknya secara langsung kepada pemimpin daerah tanpa perantara. Mengembalikan pemilihan kepada DPRD berarti mereduksi rakyat hanya sebagai penonton dalam sirkulasi kekuasaan, memutus ikatan akuntabilitas vertikal antara pemimpin daerah dengan warganya, dan menggantikannya dengan akuntabilitas horizontal yang transaksional kepada elit partai politik di parlemen daerah. Dalih bahwa sila keempat Pancasila membenarkan pemilihan perwakilan adalah interpretasi yang menyesatkan, logical fallacy ya, dan manipulatif untuk melegitimasi pembajakan hak suara rakyat. Kedua, institusionalisasi oligarki dan politik transaksional. Argumen bahwa pilkada langsung berbiaya tinggi dan memicu korupsi adalah diagnosa yang biru terhadap penyakit demokrasi kita. Masalah utamanya bukan pada mekanisme pemilihan langsungnya, melainkan pada tata kelola partai politik dan penegakan hukum yang lemah. Mengembalikan pemilihan ke DPRD tidak akan menghilangkan politik uang, justru akan melokalisasi dan mempermudah praktek korupsi politik. Jika dalam pilkada langsung calon membeli suara jutaan rakyat yang mustahil dilakukan secara sempurna, maka dalam pemilihan oleh DPRD, calon hanya perlu membeli segelintir suara anggota dewan. Hal ini akan menyuburkan praktek kartel politik dan menutup peluang munculnya pemimpin alternatif yang berkualitas namun minim dukungan elit partai. Mekanisme ini hanya akan menghasilkan kepala daerah yang tersandra oleh kepentingan DPRD, bukan pelayan publik yang bekerja untuk kesejahteraan rakyat. Kita lanjutkan ya. Ketiga, pengabaian putusan Mahkamah Konstitusi dan original intent konstitusi. MK melalui berbagai putusannya telah meletakkan constitutional morality bahwa pilkada langsung adalah mekanisme yang paling mendekati amanat konstitusi. Amanat konstitusi tentang pemilihan yang demokratis. Sehingga mengubah mekanisme ini melalui revisi undang-undang secara serampangan tanpa menimbul participation adalah bentuk pembangkangan terhadap nilai-nilai konstitusionalisme. Frase, tanda kutip, dipilih secara demokratis dalam pasal 18 ayat 4 UUD 45 harus dimaknai secara progresif sesuai dengan perkembangan semangat zaman, di mana partisipasi publik semakin meluas dan bukan malah semakin menyempit. Menarik kembali hak pilih rakyat adalah tindakan inkonstitusional yang mencederai rasa keadilan. Keempat, kampus sebagai penjaga nalar publik. Civitas Akademika menyadari posisi strategisnya bukan hanya sebagai menara gading keilmuan, tetapi sebagai benteng terakhir penjaga kewarasan publik. Ketika saluran politik formal tersumbat oleh kepentingan pragmatis, maka mimbar akademik harus mengambil peran untuk menyuarakan kebenaran,
kehadiran para guru besar, pakar hukum tata negara, dan aktivis konstitusi dalam forum ini adalah bukti bahwa komunitas akademik tidak akan diam menyaksikan perampasan hak hidup warga sipil. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada para orator dan juga narasumber atas orasi yang telah disampaikan.